Apa kalian sadar kalau sebagian profesi pekerjaan manusia itu sebentar lagi akan menghilang? Bukan karena hal mistis atau semacamnya, tapi karena teknologi yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Mungkin kalian pernah melihat salah satu scene di film Wall-E, yang dimana semua dikerjakan oleh robot atau AI, yang mengakibatkan perubahan signifikan pada seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk ke dalam tubuhnya sendiri. Kalau saya sendiri tidak ingin hal itu sampai terjadi, tapi tidak akan membahas hal itu. Kita akan melihat seberapa besar dampak AI saat ini dalam beberapa bidang pekerjaan manusia. Nah, mungkin kalian pernah melihat gambar-gambar yang dihasilkan oleh AI. Gambar-gambar seperti anime, gambar-gambar lukisan realistis, gambar-gambar digital yang digunakan untuk poster atau postingan media sosial lainnya. Itu dikenal sebagai pattern recognizing AI dalam kehidupan seni atau ilustrasi. Ini adalah dampak AI yang memengaruhi bidang estetika. Kenapa begitu? Karena AI ini, pembuatan ilustrasi tidak lagi berkutat pada pembuatan ilustrasi itu sendiri, tetapi sudah pada detail pengenalan pola gambar pada mesin learning serta prompt yang akan menjadi input untuk menghasilkan gambar AI tersebut. Selanjutnya pada bidang kesehatan dan kedokteran. Pada bidang ini ada yang membantu dari sisi AI, yaitu namanya robotic surgery. Robotic surgery ini merupakan metode bedah atau operasi yang dilakukan dengan bantuan komputer dan lengan robot. Terdapat banyak keuntungan yang bisa didapatkan dengan operasi sistem robotik daripada metode operasi lainnya. Hal ini karena gerakan robot yang terbilang stabil dan statis apabila dibandingkan dengan tangan manusia. Meski demikian, robot tidak memiliki keputusan sendiri, melainkan bergerak sesuai arahan dan keputusan dokter yang telah diletakkan oleh mesin learning. Sistem canggih ini lebih ditunjukkan untuk mengurangi trauma jaringan dari operasi terbuka, dengan menggunakan lengan dan jarum robot yang lebih stabil dan kokoh. AI psikologi kognitif pada identifikasi wajah manusia. Ini digunakan pada bidang psikologi dan dapat digunakan pada salah satu aplikasi yang menarik dalam psikologi kognitif adalah penggunaan kecerdasan buatan dalam bidang pengenalan wajah, face recognizing, atau yang biasa disebut dengan deepfake. Teknik ini memanfaatkan algoritma komputer untuk mengidentifikasi dan membedakan wajah manusia secara akurat. Dalam sebuah gedung perkantoran yang memiliki sistem keamanan canggih, kamera CCTV yang terpasang di pintu masuk akan menggunakan kecerdasan buatan untuk secara otomatis memindai wajah setiap orang yang ingin masuk. Algoritma khusus akan membandingkan wajah yang terdeteksi dengan database yang telah terdaftar sebelumnya. Jika wajah tersebut cocok dengan salah satu data yang ada, maka pintu akan terbuka untuk memungkinkan orang tersebut masuk. Selain itu, teknologi pengenalan wajah juga dapat digunakan oleh kepolisian dalam upaya penegakan hukum. Dalam situasi seperti itu, kamera CCTV di berbagai tempat umum atau pusat perbelanjaan dapat memindai wajah para pelaku kejahatan yang dicari oleh kepolisian. Selanjutnya, AI dalam bidang keuangan dan akuntansi. Financially Management AI. Kecerdasan buatan atau AI di bidang keuangan membantu mendorong insight untuk analisis data, pengukuran performa, prediksi dan perkiraan, penghitungan real-time, layanan pelanggan, pengambilan data yang cerdas, dan masih banyak lagi. Serangkaian teknologi yang memungkinkan organisasi jasa keuangan untuk lebih memahami pasar dan pelanggan-pelanggannya, menganalisis dan belajar dari perjalanan digital, serta berinteraksi dengan cara yang meniru kecerdasan dan interaksi manusia dalam skala besar untuk memuaskan para user-usernya. Penggunaan AI untuk membuat AI. Benar, kita semua tidak salah dengar. Proses pembuatan AI baru
dengan memanfaatkan AI yang sudah ada dikenal sebagai AutoML atau Automated Machine Learning yang bisa juga disebut Auto AI. Proses ini memungkinkan AI untuk merancang dan mengembangkan algoritma baru untuk tugas-tugas tertentu tanpa adanya campur tangan manusia. Proses AutoML dimulai dengan memilih beberapa algoritma dan arsitektur model AI yang sudah ada. Setelah itu, AI akan menggunakan teknik machine learning untuk menghasilkan model yang lebih baik dan menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Dalam proses ini, AI juga dapat memperbaiki dirinya sendiri dan meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan AI baru yang lebih canggih. Jadi itu adalah pembahasan kita tentang seberapa pentingnya sih AI dalam kehidupan kita, mulai dari cara kita bekerja, berkomunikasi, sampai keputusan yang kita buat sehari-hari. AI memang semakin menjadi bagian dari hidup kita, tapi jangan lupa teknologi adalah alat. Kita yang menentukan bagaimana kita menggunakannya. Kalau kamu punya pendapat atau pengalaman menarik soal AI, langsung share di kolom komentar. Kita bisa diskusi lebih seru di sana. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan konten-konten lain dari teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.